Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi, kita ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut dari Aleresa Group yang tiap rutin kami lakukan untuk membantu masyarakat selalu tetap sehat, ya, terutama gigi dan mulutnya agar selalu segar dengan penampilan yang menarik. Kita ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut supaya saya, Dr. Gigi Leda Merlina, tidak menjelaskan satu-satu kepada orang yang selalu konsultasi ke saya. Dok, kenapa gigi saya seperti kayak gini? Dok, kenapa gigi anak misalnya seperti kayak gini? Nah, dengan kami memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu untuk pencegahan, untuk pengobatan, untuk tindak lanjut agar masalah giginya tidak sampai parah atau ada hal-hal yang menyebabkan lebih makin parah di saat kondisi pandemi ini. Untuk yang di Sukabumi, silakan teman-teman bisa hubungin kami di Aleresa Group. Nah, spesial di bulan September, kami Aleresa Group bekerja sama dengan Klinik Kimia Farma Sukaraja. Yuk, siapa orang Sukabumi? Karena walaupun di share di YouTube, silakan kalau ada yang mau ke Sukabumi, kita kasih penghargaan, kita kasih giveaway, kita coba bantu teman-teman yang punya masalah kebersihan gigi dan mulut yang karang giginya banyak banget. Silakan bisa datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja. Kami berikan harga khusus untuk bersihkan karang gigi atau scaling. Nanti bisa hubungin di YouTube kami Aleresa Group atau di nomor telepon 0815 63737202. Silakan buka layar di YouTube teman-teman. Nah, kita juga materi ini saya simpan di Instagram. Silakan follow Instagram kami konsultasi gigi Aleresa. Dan semua materi kami dari Aleresa kami simpan di YouTube Aleresa Group. Silakan subscribe, bunyikan lonceng. Insya Allah kami berikan penjelasan-penjelasan untuk gimana caranya sih kita sehat, kita sukses, kita bahagia, dan kita selalu berkelimpahan. Oke, materi hari ini saya mau ngomongin tentang gigi yang terakhir atau gigi bungsu atau juga namanya molar ketiga. Karena gigi itu ada 8 gigi, setengah rahang ya, setengah rahang atas aja misalnya itu ada 7 dan terakhirnya 8. Yang kiri 7 gigi, yang terakhir 8, yang bawah pun sama. Jadi totalnya 8 kali 4 berapa tuh? 32 kan? Nah, totalnya 32 itu teman-teman bisa ikuti materi kami dari Aleresa tentang pertumbuhan gigi dan mulut di video-video berikutnya. Saya jelaskan kapan gigi ini dicabut, ketika anak-anak, kapan gigi ini dibuang, ketika sudah dewasa atau menjelang peralihan, dan kapan gigi 3 ini dicabut atau kondisi yang seperti apa sih dipertahankan atau dicabut. Nah, oke. Yuk kita ngobrolin lebih lanjut lagi. Next. Apa sih gigi bungsu? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa gigi bungsu itu adalah gigi terakhir yang tumbuh. Itu tergantung usia variasi manusia masing-masing. Karena tiap orang itu berbeda. Berbeda karena dari genetiknya bisa ada orang yang orang tuanya rahangnya gede, giginya kecil-kecil atau kebalikan. Dari pola makan itu juga berpengaruh, dari cara makan itu juga berpengaruh, habit itu juga pengaruh. Nah,
Gigi bungsu tidak bisa diprediksi kapan tepatnya akan muncul. Hanya yang diperlu waspadai adalah bagaimana dia muncul. Posisinya seperti apa, ruangannya seperti apa, apakah dia mengganggu gigi sebelahnya, kontak oklusinya seperti apa, itu yang harus diwaspadai untuk gigi terakhir atau gigi molar 3 yang dikatakan gigi bungsu. Oke, next. Apa sih penyebabnya gigi bungsu itu muncul? Gigi bungsu itu pasti ada. Pasti ada. Tapi tadi saya katakan dia akan muncul dengan sempurna sesuai dengan pertumbuhan usia manusia masing-masing. Tapi nanti juga dilihat dari ruangan. Apakah ada ruangannya sesuai dengan besar giginya? Jadi tumbuhnya apakah dia juga tumbuhnya miring atau lurus? Nah, kalau misalnya dia tumbuhnya miring, nah itu yang jadi masalah. Kalau dia tumbuhnya lurus, terus posisinya pas, itu masih harus dipertahankan. Apalagi kalau kontak atasnya itu baik. Ya. Nah, itulah posisi dari gigi bungsu pasti muncul. Hanya tergantung munculnya dari ruangan, tadi saya katakan, ukuran, posisi dia tumbuh arahnya seperti apa, itu yang menyebabkan jadi masalah. Oke, next. Gejala gigi bungsu tumbuh seperti apa sih? Ibu, bapak, teman-teman dimanapun berada, seorang bayi akan tumbuh gigi pasti sakit. Bayi ini loh, yang sensitif banget kan, bayi yang polos banget, biasanya mau tumbuh gigi itu kadang suka panas, kadang suka uring-uringan gitu kan, atau banyak hal faktornya. Termasuk untuk gigi kita atau gigi terakhir yang mau muncul. Itu biasanya ada rasa sakit, ada rasa kayak kemeng di daerah belakang. Kata kemeng itu apa ya? Sakit yang nggak jelas katanya kan. Entah di bagian mana, dok, gigi saya nih sakit paling bawah, paling belakang sakit banget dok, katanya kan. Terus tapi nggak ada bolong. Nah, biasanya suka ada keluhan seperti kayak gitu. Kalau misalnya dia ada ruangan dan posisinya bagus, ya paling cuma membuka celah gusinya aja itu yang bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau posisinya miring, ini gigi, posisinya begini miring, pastinya akan mengalami yang sakit hebat. Gusinya membengkak, itu akan kelihatan merah. Karena yang posisinya miring kayak begini, dia kan nyundul gigi depan, terus akan membukanya seperti apa? Si gusi-gusinya itu pasti bengkak, tapi akan sulit memecah. Ya, karena nggak ada dorong, mau dorongan tuh dorongannya paling ke gigi yang ini. Nah, lama-lama apa? Karena ada tekanan, khususnya untuk yang giginya miring ya. Kalau giginya lurus begini, dia munculnya itu sakit giginya mungkin pasti ada. Terus sakit apa namanya? Demamnya biasanya juga kadang-kadang ada. Tergantung daya tahan atau resisten pasien terhadap sakit tersebut. Nah, itu kalau posisinya bagus seperti kayak gini, dia nggak ada masalah. Sakitnya paling cuma untuk membuka gusi aja. Tapi kalau posisinya kayak gini, itu yang harus diwaspadai. Yang tadi saya sampaikan, ini akan menyebabkan lebih parah lagi. Di sini gusinya akan bengkak, ada merah-merah, terus ada penonjolan-penonjolan yang kalau dipalpasi atau diraba itu dibilang keras enggak gitu kan, apa ya, kenyal.
Pokoknya ada suatu benda di dalam yang kalau dipegang empuk-empuk lah gitu, tapi keras di dalamnya. Nah, lama-lama dia akan sulit membuka mulut. Karena apa? Di sini ada pembuluh darah, pembuluh saraf yang menekan ke sendi-sendi belakang yang akhirnya mulut akan kekunci. Nah, biasanya kalau orang bilang, "Dok, gigi saya sakit," atau "Dok, saya nggak bisa buka mulut," itu sudah bisa ditebak bahwa ada gigi belakangnya yang mau tumbuh. Tapi tidak bisa diprediksi dari usia, walaupun bisa dikatakan 17 sampai 20, ada juga pasien saya sampai 30 tahun dia masih mau tumbuh giginya. Nah, jadi tidak bisa diprediksi kapan dia akan tumbuh, kapan dia akan muncul. Permasalahannya, adakah masalah di sana? Itu yang menyebabkan gigi belakang tumbuh. Nah, rahang bengkak dan nyeri pasti karena apa? Sulit buka mulut. Yang akhirnya ketika buka mulut, ya pastinya sakit. Di sini kan akar pembuluh darahnya menyendul. Menyendul itu apa ya? Menggesek pembuluh darah di belakang. Sehingga rahang bengkak dan nyeri, lama-lama bau mulut itu sudah pasti dan nggak nyaman ketika makan, ketika menelan. Ya karena kan pembuluh darah di sini kan saling berhubungan. Ini sendi, dia akan saling mau berhubungan, buka mulut susah, persarapan menelan juga akan terganggu, pastinya terganggu. Next, ini kalau gigi bungsu mau tumbuh. Kondisi apa sih gigi bungsu itu harus dicabut? Nah, kalau gigi itu impaksi atau tumbuhnya miring atau tumbuhnya sebagian. Kalau tumbuhnya begini nggak ada masalah, biasanya dia akan lurus naik ke atas. Tapi kalau tumbuhnya miring, itu yang dikatakan impaksi. Impaksi bisa tidur begini atau miring. Misalnya ini gigi depan, ini gigi samping seperti yang gambar di layar. Nah, miring seperti kayak gini, di sini kan ada persarapan, ini akan menyebabkan sakit. Nah, yang seperti kayak gini yang harus dibuang. Karena apa? Dia akan jadi masalah untuk gigi di depan. Dan permasalahan gigi yang tadi saya sebutkan tadi, nggak bisa buka mulut, bau mulut, sendi-sendi sakit, itu yang menyebabkan kalau gigi impaksi ini dibiarkan. Oke, next. Perikoronitis. Nah, apa sih perikoronitis? Nah, perikoronitis itu gusi dari gigi yang mau tumbuh masih menyelimuti permukaan mahkota. Paham ya? Di sini biasanya kalau giginya masih oke, arahnya bagus, itu nggak ada masalah. Paling cuma mecahin. Nah, seperti yang digambar, dia udah hilang sebagian, tinggal bagian distal, bagian belakangnya yang tinggal sisanya. Nah, ini perikoronitis. Kalau posisinya kayak seperti digambar, ini dibiarkan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya banget ya, masih udah lama sekali kondisinya nggak keluar. Kalau saya sebelum melakukan tindakan di beset gitu ya, di insisi, biasanya saya suruh makan kalsium dulu, kunyah yang lebih sering, karena supaya dia merangsang pertumbuhan dari gusinya itu agar kebuka terus ya. Kalau masih tidak atau belum ada kemajuan, baru dieksekusi. Eksekusinya apa? Di insisi atau disayat, dibeset lah kalau orang umum bilang. Ya, ini sebenarnya nggak ada masalah, cuma kalau didiamkan nggak nyaman kan,
Paling kita kasih, kalau saya sih biasanya kalau kayak gini biasanya suka saya biarin dulu, kasih kalsium, suruh makan sikat gigi, kumur-kumur daun sirih, insya Allah lebih baik lagi. Kalau misalnya tumbuhnya miring, mau nggak mau harus dicabut seperti tadi gigi impaksi tadi. Ya, next. Nah, periodontitis. Nah, periodontitis adalah infeksi jaringan gusi ke bawah sampai ke tulang-tulangnya. Kalau diketuk sakit. Nah, ini biasanya kalau sudah ada apa namanya bolongnya, biasanya periodontitis lebih sering terjadi ya. Sehingga dia nanti gusinya akan meradang, akan merah. Nah, sebelum dilakukan pencabutan kita lihat dulu, kita observasi dulu perlu perlu pencabutan. Tetap kalau fungsinya nggak ada, karena kan gigi belakang itu untuk fungsi mengunyah kurang membantu. Artinya bukan fungsi di pengunyahan gigi belakang, tapi membantu pengunyahan. Jadi kalau fungsinya tidak ada, itu bisa dilakukan pencabutan. Jika terjadi periodontitis seperti kayak gini, apalagi kalau ada giginya sudah bolong. Ya, next. Nah, kondisi apa lagi sih yang harus dicabut untuk gigi bungsu tadi? Nah, yang ada karies, ini dia. Ini gigi yang di layar YouTube. Itu gigi, kalau saya melihat itu giginya posisinya miring. Posisinya miring, terus sudah berlubang. Kalau dibiarkan, ini gigi depannya akan ikut lubang karena makanan terjebak di situ. Makanan terjebak di situ, infeksi terjebak di situ, bisa terjadi gingivitis atau infeksi gusi, dan infeksi yang lebih parah lagi ke belakang nggak bisa buka mulut gitu kan. Terus banyak hal faktor. Nah, ini yang pasti harus dicabut. Tapi harus dilihat dari hasil ronsen. Dilihat dulu akarnya seperti apa. Apakah miringnya seperti apa, posisi derajat dari kemiringannya seperti apa, itu harus dilihat dari ronsen foto. Nah, gigi yang seperti ini harus dibuang dan wajib dibuang. Kalau dibiarkan itu akan jadi masalah untuk gigi di depannya. Oke, next. Gigi apa lagi sih yang harus dicabut? Nah, infeksi akar gigi. Nah, kalau misalnya giginya itu ada bengkak ya, fungsi yang udah nggak ada gitu kan, yang fungsinya artinya untuk membantu pengunyahannya sudah tidak ada, lebih baik dicabut. Kalaupun dirawat perawatan saluran akar akan sulit. Ya. Cuma kalau saya masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, saya lakukan. Tapi dilihat lagi kondisinya. Kondisi dari posisi gigi tersebut. Biasanya kalau gigi ketiga itu saluran akarnya nggak jelas ya, artinya kadang ada 3, kadang ada 4 gitu kan, atau kadang juga bisa 2, itu bisa rancu dan perawatannya lama. Jadi lebih baik dilakukan pencabutan. Oke, next. Dampak gigi bungsu kalau nggak dicabut bisa menjadi penumpukan makanan atau apa ya, benda-benda kotor lah. Nah itu dia, kan si gigi bungsu yang tumbuhnya miring khususnya ya yang dimaksud di sini, itu akan menyebabkan semua makanan yang masuk ke dalam mulut itu menumpuk kalau kita tidak hati-hati dalam kebersihan gigi dan mulutnya. Misalnya makanan dibiarkan menempel gitu kan, nggak kumur-kumur, dia akan terjebak antara gigi bungsu, gigi belakang itu dengan gigi depannya. Kalau nggak dibuang itu kan lama-lama akan jadi sampah. Sampah dalam mulut ya, sampah dalam gigi tersebut khususnya yang disenangi oleh bakteri. Jadilah di situ jadi inkubasi bakteri, dan bakteri menyebabkan giginya tipis, giginya itu lunak, mineral-mineralnya itu lunak,
Sehingga lama-lama kropos, gigi depannya masalah lagi. Akhirnya dua-duanya dicabut. Jadi kalau teman-teman punya masalah gigi bungsu yang miring khususnya, itu segera lakukan pencabutan. Jangan sampai nanti bermasalah pada gigi depannya atau gigi berikutnya, atau katanya sih kalau misalnya gigi belakang sakit itu sampai nggak bisa mulutnya hebat, sakit kepalanya hebat. Segera lakukan pencabutan untuk kasus gigi belakang ini yang bermasalah. Next, apalagi masalahnya kalau gigi belakang itu tidak dibuang. Nah, itu tadi yang saya sampaikan akan menyebabkan sarang bakteri, akan menyebabkan gigi tersebut jadi sampah-sampah di bakteri itu. Ya, kok jadi sampah-sampah di bakteri? Sampah-sampah di gigi tersebut yang akhirnya menyebabkan luka atau karies baru untuk gigi di depan atau gigi yang masih ada. Lama-lama cabut lagi, ompong, nggak enak, nggak punya gigi. Next. Oke, pencegahannya gimana sih? Nah, pencegahannya buat ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang masih khususnya memiliki anak balita, tolong dijaga jangan sampai anaknya nanti bermasalah di kemudian hari, khususnya mereka yang masih punya jangka panjang, masih anak-anak. Caranya upayakan anak makan dikunyah, upayakan anak jauhi dari manis-manis, gula-gula, asam, stop untuk minum susu, banyakin makan sayur dan buah-buahan, sikat gigi atas bawah, arahnya pagi dan malam mau tidur sama bangun tidur, upayakan sejak dini arahkan bagi orang tua khususnya yang memiliki anak balita, ajarkan, arahkan, bimbing. Jangan cuma ngasih tahu sehingga kasihan anak ke depan. Upayakan ngunyah makan ya, jangan main mood supaya giginya bisa terangsang untuk tumbuh. Karena gigi anak itu kecil, gigi dewasa itu gede-gede, kalau rahangnya tidak tumbuh, akhirnya gigi menumpuk. Sehingga gigi belakang yang mau tumbuh kelak jadi masalah. Nah, bagaimana untuk orang tua yang sudah mengalami seperti kayak gini? Nah, kalau misalnya terjadi infeksi, itu lakukan pencabutan. Kalau masih bisa dirawat, ada bolong atau karies, lakukan perawatan saluran akar. Cek selalu ke dokter gigi, kunjungi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Mana tahu ada gigi lain yang rusak, gingivitis atau gusi berdarah atau plak-plak itu arahkan untuk dibuang sebelum masalah-masalah lain terjadi. Oke, mungkin dari kami itu aja. Silakan teman-teman yang ingin konsultasi bisa hubungin di nomor 0815 6373 7202 atau follow Instagram kami konsultasi gigi Anleresa. Saya Dr. Gigi Leda Marlina pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.